Yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa bermuajahah dalam majlis ilmu ini, yang tentu kita berharap semoga mudah-mudahan dalam pertemuan dan majlis ini tercurah rahmat, keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tersampaikan, tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan semoga kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan ataupun amaliyah harian kita, yaitu membaca Sayyidul Istighfar, menjadi salah satu perisai bagi kita semua ketika kita menghadapi ujian fitnah akhir zaman, dan terkhusus fitnah Dajjal laknatullah alaih. Melanjutkan uraian fikih, kajian fikih kita, insyaallah sore ini kita akan ulas tentang tayamum, masih bab thaharah. Tayamum merupakan salah satu bagian daripada thaharah ketika kita ingin memiliki kesucian, mau melakukan suatu ibadah, khususnya sholat. Tayamum merupakan salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu. Jadi kalau kita pas lagi dalam kondisi tidak ada air, ternyata Islam memberikan kemudahan jalan untuk agar kita itu menghadap Allah dalam kondisi suci. Inilah Islam mengatur ketika menghadap Tuhannya, mengatur ketika kita ingin beribadah itu harus dalam kondisi yang terbaik yang disebut dengan suci. Nah, apabila berhalangan memakai air karena sakit mungkin, misalkan dokter mengatakan penyakit kita ini tidak boleh terkena air. Misalkan contoh biasanya sakit apa ya? Cacar air, karena sudah air. Selain itu apa? Ada enggak? Cacar air, betul ya, cacar air enggak boleh kena air. Habis operasi enggak boleh kena air? Biasanya. Atau hal apapun lah ya, intinya yang menghalangi kita untuk menggunakan air. Nah, maka kita dianjurkan tayamum. Jadi dalam kondisi sakit pun kita harus tetap sholat ya Pak, Bu. Jadi dibiasakan jangan sampai sholat itu kita anggap ketika lagi sehat, tidak. Lagi kita semampu kita masih bisa berakal, memikirkan hal-hal, segala sesuatu, sholat. Sebab yang membolehkan tayamum ada dua. Jadi sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu ada dua. Yang pertama, tidak adanya air, dan yang kedua dikarenakan sakit yang tidak dibolehkan menyentuh ataupun terkena air kulit kita. Adapun syarat tayamum kurang lebih di sini ada 4 poin. Yang pertama, terdapat uzur atau halangan yang membolehkan tayamum. Uzur tadi ya, sakit atau dan yang lainnya karena tidak ada air. Yang kedua, telah datang ataupun masuk waktu sholat. Misalkan sekarang sholat maghrib, sudah waktu maghrib masuk, maka tayamum. Kalau di luar itu tidak ada fungsinya,
tidak diperlukan. Jadi ini pengganti. Yang kedua, diupayakan sudah mencari air terlebih dahulu. Misalkan sumur kita kering atau mengalami kekeringan. Kemudian nyari ke tetangga, masjid tetangga nggak ada juga. Wah, sudah dalam kondisi krisis nih, krisis air misalkan. Nah, maka ini masuk syarat dibolehkan. Dan yang keempat, dengan debu yang suci. Jadi syaratnya itu. Debu di sini banyak berbagai macam pendapat, namun sekurang-kurangnya adalah debu yang dimanapun itu ada. Contoh di dinding yang kita ada ini, kita lihat, kira-kira ada debu tidak? Ada. Ya, debu yang kecil gitu. Walaupun Imam Syafi'i kelihatan ada sampai dicolek. Rawono dah. Tapi ini ada nggak Pak? Ada, ya, ada nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau kena semburat cahaya, itu kita ngelihat ada bertebaran gitu. Nah, itu yang seminimal-minimalnya dibolehkan. Namun sebagian pendapat, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu debu ataupun tanah yang ada di tanah yang posisinya ini kalen, terasering itu loh, kayak terasering. Tebing, kayak model tebing, kayak model tebing. Jadi di situ yang lebih maslahat, karena kalau yang di bawah, apalagi yang diinjak-injak oleh manusia, dikhawatirkan terdapat najis. Ya, jadi carinya yang modelnya agak ini, tebing gini. Sama ketika kita mau menggunakan debu yang ada di sekitar kita, atau di gorden itu ada. Di rumah sakit misalkan, ya, kita ngambilnya di dinding sampingnya, atau ada tirai yang menghalangi, di tirainya itu dipegang. Itu pasti ada debu. Nah, itu 4 syarat tayamum. Kemudian rukun tayamum. Yang pertama niat. Jelas semuanya ibadah kita itu bergantung kepada niat. Jadi niat ibadah kita karena tujuannya duniawi, itu yang akan kita dapatkan. Tujuannya untuk menggapai kesuksesan, itu yang didapat. Tujuannya mengejar ridho Allah, apapun yang Allah kehendaki, yang Allah berikan kepada kita, kita tinggal tawakal. Itu bedanya. Karena ada orang yang sholat rajin, sholatnya itu tujuannya untuk dunia, memperbaiki urusan duniawinya, itu yang akan didapat. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum. Buka surat Hud ayat ke 15-16 atau 13-14, mohon maaf. Itu ayat yang membuat para sahabat gemetar, bahkan menangis ketika dibacakan oleh Nabi. Ya Allah, ternyata ketika kita sholat, niatnya itu untuk kesuksesan duniawi, itu yang akan didapat. Ketika kita sedekah, niatnya untuk dilipat gandakan sedekah atau rezeki kita, itu yang didapat. Ketika kita niatnya apapun lah gitu ya, tujuannya duniawi, itu yang akan didapat. Rugi. Sedangkan di akhirat belum tentu kita mendapatkannya. Tapi yang mengharapkan ridho Allah dan mengejar akhirat, urusan dunia udah gak usah mikirin. Karena rumus dunia itu 5 yasha. Allah memberikannya terserah Allah. Gak ada ukuran dunia itu, pasti Allah mau memotivasi. Allah memotivasi. Barang siapa yang misalkan nanti akan sukses, enggak ada. Kesuksesan dunia, capaian dunia itu sifatnya terserah Allah. Allah memberi sesukanya Allah. Makanya jangan heran ya, sudah real ini, nyata buktinya. Dulu ada anak sekolah, di sekolahnya itu rajin gitu ya, ranking 1 misalkan. Sudah dewasanya biasa-biasa saja, mohon maaf. Tapi ada yang tukang tidur, bahkan nakal di sekolah, malah sukses. Betul? Nah, banyak kan? Atau sebaliknya, karena Allah tuh ngasih dunia itu sesukanya Allah, terserah. Tapi urusan akhirat, Masya Allah, dimotivasi.
sekecil apapun. Itu dimotivasi terus, semakin kita ikhlasnya sempurna, memberinya lebih besar ketika sedekah, atau dipertahankan itu keikhlasannya tidak diumbar, Masya Allah, akan semakin ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, masalah tayamum kembali, niat ini penting. Jadi diniatkan sengaja bertayamum, ya. Kemudian yang kedua, mengusap muka. Yang pertama, wajah dengan tanah. Nah, langsung kita praktek. Jadi wajah itu, nih lihat, apa namanya ini? Kening, ya, jidat bah. Kening yang enak atau cari bahasa familiar lah. Kening. Kemudian ini ada batasan rambut. Ada orang yang mohon maaf ini ya, batasnya itu sampai ke belakang. Ada segini. Nggak tahu namanya apa di tempat saya, jenong. Ada yang segini, rambutnya segini, maka itu batasannya. Jenongnya itu, Pak. Itu kan ada. Bukan berarti semua. Kemudian dari sisi ini batasannya ketika di telinga. Di bawah ini dagu. Nah, ini batas wajah. Maka ketika mengusap debu ke wajah itu harus menyeluruh kena. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan metode ataupun cara satu, yang penting ini mohon maaf. Jadi syaratnya tuh nggak boleh bersentuhan. Kalau kita sudah menyentuh debu, itu nggak boleh tangan kita seperti ini. Jadi harus dijaga agar tidak bersentuhan telapak dengan telapak. Nah, jadi harus berpisah. Nah, dipisah, jangan menyentuh ini. Nah, gini. Lihat. Bisa seperti ini. 1, 2, 3. Nah. Jadi enggak bolak-balik. Beneran, enggak bolak-balik. Karena masih ada yang seperti itu. Bukan, tapi satu usapan. Nah. Atau ada juga yang diputar ke samping. Nah, silahkan yang mana. Kemudian mengusap kedua siku, tangan sampai siku dengan debu. Makanya kalau pas lagi wudhu itu harus kita posisikan ini sampai lebih. Nah, dilipatnya segini. Lihat caranya ketika ngambil, kalau kita sudah ngambil debu yang sebelah sini, maka jangan ngambil lagi yang sebelah sini. Cari yang gesernya atau mana terserah. Nah, gitu. Jadi cari tempat lain. Lihat, yang pertama tangan kanan oleh tangan kiri diusap, ditarik. Nah, diputar, baru dilepaskan. Tadi nggak kena nih, jempolnya lihat, jempolnya nggak kena ibu jarinya. Tuh belum kena. Kemudian diputar, endingnya, nah di ibu jari, tuh, nggak bersentuhan begini enggak. Sama ini pun juga. Yang kiri demikian. Lihat. Nah, susah nggak? Jadi bukan begini ya. Kalau ini pakai bedak. Ini serius ini, karena masih, nggak bisa. Harus tepat. Ini udah pasti jelas nih, jumhur ulama harus mengenai semuanya, harus kena. Tuh. Dia harus dibiasakan. Nah, dilatih. Tuh. Depan, nah. Bisa ya? Silakan nanti dipraktekkan lah, boleh. Kemudian yang terakhir, tertib. Nah, tertib ini berarti urutan dari niat, wajah dulu, langsung telapak tangan sampai siku. Jadi yang lainnya enggak perlu. Nah, sudah itu saja. 4 poin. Kemudian sunnah ataupun sunat tayamum. Kalau tadi rukunnya 4, sekarang sunatnya 4. Yang pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, segala sesuatu apalagi yang baik awali dengan bismillah. Jangan lupa, karena itu jadi unsur nilai ibadah.
Betapa ruginya kita melakukan apapun, sekecil apapun itu nggak pakai bismillah itu jadi rugi. Karena itulah yang membedakan kita, orang beriman dengan yang kafir, itu dari situ. Kita makan, mereka juga makan. Tapi yang membedakan kalau kita ada nilai ibadah makannya kita. Karena tidak sedikit orang yang makan itu niatnya hanya untuk mengenyangkan perut saja. Rugi. Tapi ada nilai ibadah ketika diawali dengan basmalah, tujuannya niatnya untuk biar sehat, bisa kuat beribadah dan sebagainya, itu jadi ibadah. Kita nikah, mereka pun nikah. Beda dengan di Islam dikatakan nikah jadi ibadah. Kalau hanya niatnya hanya menuangkan hawa nafsu, mengejar sifat-sifat yang duniawi, itu yang didapat. Itu bedanya. Makanya awali dengan basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan. Nah, yang kanan, didahulukan yang kanan. Itulah kenapa orang yang kalau pas lagi takbiratul ihram itu ada yang diputar. Allah, kan kiri dulu, lihat. Kiri dulu. Hu akbar. Nah, jadi diutarakan dia yang kanan dulu. Allahu akbar. Jadi seperti diputar, ya. Enggak ada yang lama muternya. Hah? Nggak ada. Tiga, sunnahnya menipiskan debu di telapak tangan. Jadi ditipiskan. Kalau debu yang kita ambil dari tebing ataupun tanah yang model tebing itu, kemudian numpuk, nah ditipiskan. Bisa dengan cara ditiup, atau bisa dengan cara seperti ini, atau nah. Jadi ditipiskan. Bukan ditipiskannya bukan ketika nyentuh. Nah, bukan. Justru ini malah jadi kayak gugur. Maka debunya jadi gugur. Tidak langsung mengenai anggota badan. Yang keempat, terakhir, berturut-turut. Tidak diselingi yang satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh selang-seling. Dan yang selanjutnya, yang membatalkan tayamum ada tiga. Satu, semua yang membatalkan wudu itu tayamum batal. Ya, keluar zat padat, cair ataupun gas. Nah, apa lagi? Menyentuh kemaluan. Kemudian apa lagi? Semua yang membatalkan wudu tayamum batal. Yang ketiga, melihat air bagi yang sebabnya karena ketidakadaan air. Udah nyari air, wah nggak ada, tayamumlah kita. Pas sudah tayamum, masuk masjid, ada ngasih tahu, alhamdulillah air datang, maka wudhu kita batal. Wudhu kita maaf, tayamum kita batal, harus kita wudhu, gitu ya. Dan yang ketiga, karena murtad atau kafir, jelas membatalkan tayamum dan wudhu. Nah, kemudian upaya tayamum ini jangan kita anggap sepele, kita harus tahu ilmunya. Karena bisa jadi ketika dalam kondisi kepepet bahasanya, mudhor bahasa fikihnya, kita nggak tahu ilmunya, nah disinilah manfaat kita belajar. Apalagi masalah tayamum ini kondisinya tertentu, misalkan kita di atas kendaraan bis atau kereta, atau pesawat. Itu salah satu manfaat sekali. Apalagi kalau kita yang tugas kantornya itu sering ya keluar kota atau apalagi beda negara, apalagi dia sebagai pilot atau masinis dan sebagainya. Kalau pas kondisi terdesak itu sangat-sangat bermanfaat. Gitu ya. Nah, sampai dari sini tentang tayamum. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk nanti tentang terakhir bab stiwal, mengusap stiwal atau khufain. Tahu stiwal nggak? Kaos kaki. Nah, jadi sholat itu pakai kaos kaki dibolehkan. Terutama dalam mazhab Imam Maliki. Mazhab Maliki itu dianjurkan sholat itu menggunakan kaos kaki. Terutama di negara Turki. Turki itu mazhabnya Maliki. Bahkan dikatakan orang masuk masjid gak pakai
alas kaki, terutama kaos kaki itu dikatakan tidak sopan. Nah, tahu Turki? Turki itu dari ya gitu ya. Coba sebelum ke Stiwel ada pertanyaan? Monggo. Ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mbak-mbak dandalannya minor. Tuh. Padahal air banyak. Oh. Dia memilih tayamum. Oh gitu. Iya. Cuma kalau udah waktu apa itu ngantri gitu loh. Udah dekat waktu sholat. Terus gimana? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Makanya tolong makanya harus dikurangi itu menorisasinya. Jangan menor-menor. Jangan gara-gara karena dandanan bayarnya mahal, urusan syariat agama ditinggalkan. Justru itu yang salah. Asbabnya apa biasanya kalau pas pernikahan? Iya udah bayarnya mahal-mahal, aduh akhirnya diterobos itu sholat, nauzubillah min dzalik. Nggak berkah tuh nikahnya, khawatir. Iya. Apalagi masalah tadi gara-gara karena sudah menor, antrinya banyak, tayamun wae lah. Nggak bisa. Karena ada air tadi. Ya, mohon maaf ini buat mbak-mbak yang menor. Gitu. Bapak silahkan. Tangan, iya. Okay. Oh gitu, oke. Okay. Iya betul. Dia mau nyari tempat Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama terkait pemahaman tentang tangan. Ya, ada yang berpendapat hanya sampai pergelangan tangan saja. Namun kenapa sampai ke siku? Maka ini kesempurnaan. Terlebih lagi masalah tangan itu ada orang ketika dia katakan mungkin jari-jarinya tidak ada, ini masih dikatakan tangan. Lihat tangan. Nah makanya diambil kesimpulannya sampai siku. Terutama dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sampai siku di sini, fungsi tangan di sini adalah ya untuk ya sesuatu hal gitu ya. Nah maka dikatakan pendapat yang lebih masyhur adalah sampai siku. Kemudian terkait dengan apa tadi Pak? Oh ya, tayamum di Masjidil Haram. Tetap kalau kita merujuk kepada syarat rukun ya untuk bisa kita bertayamum itu adalah ya tadi nggak ada air ataupun karena kita punya sesuatu hal penyakit. Kondisi tertentu misalkan di Masjidil Haram gara-gara ingin segera ikut sholat dan sebagainya tidak menjadi alasan syar'i. Makanya tidak sedikit orang di Masjidil Haram itu wudu pakai air Zam-Zam. Betul? Banyak. Kalau yang pernah ke sana itu ya di situ mereka wudu pakai air Zam-Zam yang terdekat. Karena saking sulitnya atau enggak taunya pintu-pintu mana yang ada ini, seperti itu. Makanya pentingnya ketika kunjungan ke sana ada didampingi oleh muntawif atau ya pendamping, ustadz pendamping gitu. Jadi diarahkan mereka yang sudah tahu tentang medan di Masjidil Haram itu mana-mana saja, itu kita harus tahu. Jadi bukan alasan yang syar'i. Kalau kita menegur, oh tidak boleh Pak, itu kita sudah betul. Tapi kalau beliau masih bersikukuh, rapopo, mungkin ya karena belum ikut ngaji di sini. Enggak. Karena mungkin belum tahu ilmunya. Gitu aja. Intinya
alasan tersebut ini yang menguatkan kita bisa tayamum. Kalau alasan yang bukan, yang tidak ada kekuatan secara uzur syar'inya, tidak diperkenankan gitu aja. Lebih diutamakan kita menggunakan air. Begitu. Ada lagi kira-kira mungkin? Ibu-ibu lagi? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nanya ke salah seorang temen tuh katanya nggak apa-apa tetap wudhu, cuman matanya nggak kena air gitu, tetap wudhu matanya kena air, kan ada bisa tayamum atau bisa tetap wudhu, tapi ya itu yang abdul yang mana ya Kak? Habis operasi mata, Ya. saran dokter tidak boleh kena air atau gimana? Nah, itu salah satu syarat. Sudah jenengan bisa dengan tayamum, sudah masuk kategori masuk mendapatkan rukhsah ataupun syarat disebabkannya bisa tayamum. Bisa kayak gitu. Kalau maunya wudhu terus matanya nggak kena itu bisa syah nggak ya? Maksudnya wudhu tetap misalnya cuma matanya itu nggak kita lewatin. Berarti waktu basuh wajah tuh gini ya? Itu bisa dibayangkan. Padahal membasuh wajah itu masuk dalam rukun wudhu. Wajah itu ya, jadi harus sempurna mengenai semuanya. Nah, karena mungkin kemarin belum tahu ilmunya, jadi lebih diutamakan ya tayamum tadi. Karena sudah masuk kategori dia ataupun ibu masuk kategori syarat sah ataupun bisa dengan tayamum. Karena tadi kalau wudhu itu kan harus sempurna. Nah, area mata nggak dikenain itu ngebayang gimana cara ininya. Ibu waktu kemarin gimana? Nggak ditumpahkan gini ya? Enggak kan? Begini. Nah, gitu. Jadi nggak kena itu matanya. Ya, tayamum lebih tepatnya karena sudah masuk kategori yang dibolehkan. Begitu, Ibu. Masih ada mungkin? Boleh, Bapak? Musta'mal, air. Oke, betul. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Betul. Karena itu di mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dalam mazhab Hambali dibolehkan wudu dalam di durasi air ataupun volume air yang 1 aqua. Gimana cara wudunya? Minimalis. Nah, gitu ya. Ya iya. Tuangkan sedikit, yang penting kena semuanya gitu. Basuh semuanya. Nah, itu ada pendapat. Ya, jadi bukan masalah dia salah atau bukan, karena ada pendapat, sebagian pendapat seperti itu. Nah, musta'mal ini dikatakan sudah terpakai. Makanya kalau musta'mal itu bayangkan gini. Dia berwudu, sudah kena dipakai nih airnya. Apakah secara logika saja kita masih mau pakai air yang sudah digunakan itu? Itu kan air musta'mal. Karena sudah tidak suci. Nah, kalau ini jelas para ulama sudah sepakat air musta'mal suci tapi tidak mensucikan. Musta'mal itu sudah terpakai. Bayangkan dia pakai air 1 gayung atau 1 ember atau gimana lah. Sisanya tuh kita tampung. Nah, kita pakai air tersebut. Coba gimana? Pesing. Gitu. Jadi musta'mal itu sudah digunakan. Dia masih suci tapi sudah tidak bisa mensucikan. Begitu. Kalau mungkin masih berpendapat, nggak masalah pokoknya karena apa gitu, mungkin punya pendapat lain. Ada lagi? Yang lain mungkin? Ya. Maksudnya minimal? Oh, debunya merata. Oh, tidak ada harus sekian gitu. Intinya telapak tangan kita itu nempel sempurna ke dinding. Nah, gini. Gitu ya. Nempel agak ditekan ya, enggak terlalu ini. Kemudian kelihatan masih banyak debu misalkan, nah maka ditiup bisa, atau tadi seperti ini.
Masih nempel juga. Yang masuk gimana? Iya. Iya, cukup. Makanya dengan yang tidak kelihatan saja ini sudah cukup. Nah, makanya Imam Syafi'i menyatakan dengan tanah yang di tebing itu, model tebing diambil di situ. Nah, nanti masih pada nempel tuh. Ya, memang kayak kotor kan? Karena kan debu, namanya juga debu. Nah, itu dibasuh kepada ke wajah kita, tangan kita. Enggak masalah, ada. Itu suci, debu yang mensucikan. Gitu. Tidak ada najis soalnya di daerah atau di tanah yang tebing itu enggak najis. Seperti itu. Bahkan kan salah satu untuk membersihkan najis mughaladzah saja menggunakan tanah. Karena tanah itu sejatinya dia suci. Tanah itu suci. Karena ada sesuatu hal yang membuat kadar kesuciannya menjadi berubah. Ada kotoran ayam, ada apa dan sebagainya. Jadi tanah itu suci. Gitu, ada lagi? Kan ini karena waktunya sangat mepet ya, karena menjelang antara maghrib isya, nggak masalah. Monggo silakan. Ada lagi terkait tayamum? Tidak ada? Sedikit kami tambahkan tentang mengusap stiwel atau khufain. Orang yang memakai stiwel, kaos kaki, sepatu panjang gitu ya. Itu kalau misalkan berwudu maka ada rukhsah dibolehkan digunakan. Dengan caranya apa? Jadi diusap. Tapi syaratnya satu, sepatu itu harus suci. Tidak ada najis. Satu riwayat pernah Nabi sholat menggunakan sendalnya atau bakyak atau apa namanya ya? Terompah. Itu para sahabat semua yang ngikutin. Lihat, sahabat itu saking polosnya, apa-apa yang Nabi lakukan pasti diikutin tanpa tanya-tanya gitu. Lagi sholat, ngimami sholat, Nabi pakai sendalnya, terompahnya. Semua sahabat menggunakannya. Ketika di pertengahan bacaan, malaikat Jibril membisiki bahwa di terompahnya Nabi terdapat najis. Dan ketika itu juga Nabi mencopotnya pas lagi sholat itu. Mencopotnya, dicopot kemudian ditaruh di samping. Semua sahabat ngikutin, copot, taruh di samping. Itu. Ini ada riwayatnya. Setelah sholat, karena Nabi ngelihat gerakan para sahabat seperti ngikutin gitu ya, langsung ngasih tahu, berdiri dan menyampaikan, ada apa dengan kalian ketika aku mencopot sendalku atau terompahku, kalian mengikuti dan sebagainya. Apa jawaban para sahabat? Ya kami ngikutin jenengan, kayak gitu. Saking polosnya jawabannya. Nabi tersenyum dan menyampaikan bahwasanya ketika aku sholat, aku tidak tahu ada najis di terompahku dan diberitahu oleh Jibril, tinggal dibuka, tidak dibatalkan sholatnya. Muhammad batal? Oh, enggak. Tapi dibuka saja, ditaruh di samping. Coba lihat. Saking polosnya para sahabat mengikuti Nabi sampai segitunya. Nah, kita menggunakan kaos kaki boleh sah. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan dalam mazhab Maliki, terutama di Turki itu kan mazhabnya Maliki. Kita akan malu kalau misalkan masuk masjid dengan tanpa alas kaki. Sendiri, pasti akan sendiri. Nah, makanya nanti kalau pas di Masjidil Haram ngelihat ada yang pakai kaos kaki, pasti dia mazhabnya Imam Maliki. Gitu. Nah, kita menggunakan kaos kaki atau sepatu harus suci. Yang kedua, sepatu atau kaos kakinya tersebut harus menutupi sampai mata kaki. Syaratnya, mata kaki. Kemudian harus kuat, jadi tidak longgar, tidak ngampleh atau apa gitu ya. Dan digunakan sesudah bersih dari hadas kecil. Jadi kita sudah bersih dari hadas kecil ataupun besar, menggunakan sepatu tersebut. Nah, ketika berwudu selanjutnya, tinggal diusap atasnya, bagian atasnya. Tinggal diusap, nggak perlu kita melepas sepatu atau kaos kaki kita. Nah, terus gunakan sholat, selesai. Bisa. Itulah kenapa ada saudara kita yang masih menggunakan atau menggunakan kaos kaki ketika sholat. Jangan kita, itu mohon maaf Pak, dibuka, nggak sah. Ini ada pendapatnya, jadi
dibolehkan. Dan yang membatalkan stiwal karena sesuatu hal tidak boleh digunakan adalah satu, terbuka. Jadi ketika ini dipakai copot. Nah, copot. Yang kedua, habis waktu diperkenankannya ataupun selama sholat. Yang ketiga, karena ada hal yang mewajibkan dia mandi, maka harus dicopot. Nah, itulah gugur ataupun batal bahasanya menggunakan stiwalnya. Jadi dibolehkan. Monggo silakan kalau misalkan mau dipraktekkan ini sah-sah saja. Gitu ya. Tidak melanggar syariat, terlebih lagi ada pemahaman bahwa masuk masjid ini harus cara satu menghormatinya adalah menggunakan alas kaki, tidak seperti kita. Walaupun di kita dibolehkan. Coba lihat ya, anak kecil ketika masuk masjid kita nggak tahu dia, habis nginjak kemana gitu ya. Kadang keluar ke teras, itu terasnya belum disapu, misalkan kotornya luar biasa, itu nempel di lantai ataupun ruang utama masjid, itu gimana? Gitu ya. Makanya kehati-hatian dalam menjaga hal-hal yang sifatnya itu menggugurkan keabsahan sholat itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar membersihkan. Maksudnya kita memberikan rambu-rambu kepada anak-anak TPA atau siapapun yang kalau mau masuk ruang utama masjid harus dalam kondisi bersih tanpa ada najis. Itulah yang kita khawatirkan kalau terjadi di tempat sholat kita ini. Kita nggak tahu karena orangnya tersebut datang masuk waktu pas siang misalkan atau kapan gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan tentang tayamum ditambah dengan hal stiwal. Insyaallah minggu yang akan datang masuk bab tentang aurat dan arah kiblat. Ada pertanyaan? Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar waktu dulu itu ada air, maka kalau sepatu kan dihisap dan memang basah. Nah sekarang kalau sepatunya warna kain ataupun kemudian langsung saja pada kaos kaki itu basah. Oh iya, paham. Seberapa? Oh iya. Jadi ngusap ini bukan berarti pakai air banyak gitu ya, diusap dibersihin sepatunya. Bukan. Tapi diusap hanya sekenanya saja. Air misalkan kita ambil air, udah tinggal ya minimal kering gitu, enggak apa salah, tinggal diusap. Udah. Jadi enggak harus basah. Tidak harus basah, hanya mengusap saja. Intinya kena air ketika kita wudu. Nah, gitu saja. Ini yang waktu itu yang jadi sepatunya harus basah. Oh, gitu? Tidak harus. Yang penting kena mengenai air tersebut. Ya basah itu ya, walaupun kena seberapa persennya, pasti dia basah. Jadi bukan basah dalam artian seperti dicuci. Seperti dicuci gitu kan ya, masuk aja. Bukan. Bukan. Gitu. Ya itu resikonya kafet masjid nanti. Begitu? Dikarenakan waktu sudah masuk Isya ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan terlebih majelis ini terlimpah rahmat, keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.